Pada awalnya, kesan Tan Yu terhadap Chu Feng adalah bahwa Chu Feng adalah orang yang sangat baik dan baik serta berbicara dengan baik. Namun baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pria yang tampak ramah ini sebenarnya memiliki sisi yang begitu kejam. Melihat Chu Feng langsung membunuh begitu banyak orang, belum lagi cucu, leluhur, dan master sekte dari master sekte, mereka semua ketakutan dan buru-buru berbicara. Tuanku, kasihanilah aku, tuanku, kasihanilah aku. Dulu kami bodoh, dan kami menjadi egois dan melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Tetapi sekarang sudah menjadi fakta. Tolong beri kami kesempatan untuk mengubah cara kita, selama kita bersedia menyelamatkan hidup kita, Anda dapat memberikan kompensasi apapun yang Anda inginkan. Di mana Dantian Tan Yu? Tanya Chu Feng. Inilah kuncinya. Chu Feng membantu Tan Yu karena ketulusannya. Namun ingin memulihkan Tan Yu dan Tian juga menjadi tujuannya. Chu Feng merasa bahwa perubahan formasi keluarga Tan lebih dari 200 tahun yang lalu mungkin terkait dengan kebangkitan garis keturunan Tan Yu. Tuan, garis keturunan Tan Yu cukup istimewa. Kami memang ingin mengintegrasikan Dantian Tan Yu ke dalam tubuh Xier, tetapi kami menemukan bahwa itu tidak dapat diintegrasikan sama sekali. Jadi, terus kenapa? Jika kamu berani berbohong akan mengorbankan nyawamu, kata Chu Feng. Jangan berani-berani berbohong. Tan Yu dan Tian bernilai banyak uang. Kami menyimpannya selama ini, berpikir bahwa setelah kami menemukan cara, kami dapat menggunakannya untuk Xia atau generasi mendatang. Tetapi beberapa waktu lalu, di Tanah Suci Sekte Bulan Matahari kami, tiba-tiba ada reaksi. Ada makhluk kuat di Tanah Suci. Hanya saja makhluk kuat itu terjebak. Untuk membantunya melarikan diri, kami mencoba yang terbaik dan menyumbang banyak harta karun, termasuk Dantian Tan Yu, kata nenek moyang Sekte Matahari Bulan. Tanah Suci. Setelah mendengar dua kata ini, Chu Feng menyadari bahwa masalahnya tidak sederhana. Apa yang terjadi dengan Tanah Sucimu? Tolong beritahu saya secara detail, tanya Chu Feng. Kemudian, setelah melewati nenek moyang Sekte Matahari Bulan, Chu Feng juga mengetahui situasi spesifiknya. Seperti yang dikatakan Tan Yu, pemimpin generasi pertama Sekte Bulan Matahari mendirikan sekte tersebut di sini karena menurutnya tempat ini tidak mudah. Secara keseluruhan, Sekte Bulan Matahari memiliki sejarah ratusan ribu tahun di sini. Selama ratusan ribu tahun, Sekte Bulan Matahari tidak pernah berhenti menjelajahi tempat ini. Belakangan diketahui bahwa setiap kali penglihatan muncul, akan terjadi gerakan-gerakan aneh di sebidang tanah. Meskipun mereka telah mengundang para spiritualis dunia yang kuat untuk membantu pengamatan, mereka masih tidak dapat mendeteksi apapun dari pergerakan aneh di daratan. Namun, Sekte Matahari Bulan masih memblokir tanah itu dan mengklasifikasikannya sebagai tanah suci. Dan beberapa waktu lalu, tanah suci benar-benar meresponsnya. Kekuatan penghalang yang kuat dapat terlihat dengan jelas, dan bahkan suara samar pun dapat terdengar di belakangnya. Ternyata ada makhluk sakti yang terjebak di tanah suci, kini orang tersebut ingin membebaskan diri, namun membutuhkan kerjasama dari dalam dan luar Sekte Matahari Bulan. Untuk bekerja sama dengan orang itu, Sekte Bulan Matahari menghabiskan banyak uang dengan imbalan banyak sumber daya untuk menghancurkan formasi. Dia bahkan melemparkan banyak harta ke dalam ruang di mana makhluk kuat itu terperangkap. Bahkan jika harta diperlukan untuk menghancurkan formasi, apa hubungannya dengan Dantian? Chu Feng sedikit kesal. Lagi pula, pihak lain telah hidup selama bertahun-tahun, tapi dia masih belum memahami kebenaran sederhana seperti itu. Yang terpenting Chu Feng juga tahu bahwa tempat ini tidak sederhana. Orang yang terperangkap mungkin merupakan keberadaan yang menakutkan dari zaman kuno. Sekarang Dantian telah jatuh ke tangan orang itu, akan terlalu sulit bagi Chu Feng untuk mendapatkannya kembali. Bagaimanapun,
Chu Feng hanyalah seorang junior sekarang. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Berada dalam masalah. Pada saat itu, orang dewasa itu akhirnya membuka terowongan teleportasi, memungkinkan kita melemparkan harta untuk membantunya. Saya tidak berpikir terlalu banyak dan melemparkan semua barang berharga ke dalamnya. Kami berpikir bahwa orang dengan kekuatan magis yang hebat itu benar-benar dapat menggunakan apapun yang kami lemparkan. Nenek moyang Sekte Matahari dan Bulan menjelaskan. Melihat wajah tuanya saat ini, Chu Feng pun paham apa artinya berobat tanpa pandang bulu saat sedang sakit. Nenek moyang Sekte Matahari dan Bulan juga memahami hal yang sama. Bukannya dia tidak memahami kemampuan Dantian untuk menghancurkan formasi. Tidak ada bantuan. Namun pada saat itu, dia tidak segan-segan membayar, meski hanya ada sedikit harapan, dia akan mencobanya. Jika keberadaan yang terperangkap benar-benar bisa melarikan diri karena mereka, Sekte Matahari Bulan mereka akan terbang melambung ke angkasa. Dimanapun tanah suci berada, pimpinlah jalan. Chu Feng bertanya. Tuan, silakan lewat sini. Nenek moyang Sekte Bulan Matahari segera memimpin jalan. Untuk menurunkan postur tubuhnya, dia bahkan membungkuk. Dia benar-benar kehilangan martabat saat muncul. Saat ini, dia seperti pelayan yang menjaga halaman. Chu Feng melambai lengan bajunya, dan penghalang pemblokiran lainnya dikerahkan, sepenuhnya memblokir Sekte Bulan Matahari lagi. Meskipun sebagian besar orang yang tersisa tidak ada hubungannya dengan masalah Tanyu. Namun sebelum masalah ini diselesaikan, Chu Feng tidak ingin ada yang pergi. Saya tidak ingin berita ini bocor. Chu Feng, Ziling, Tanyu, leluhur Sekte Sun Mun, ketua sekte, dan cucu ketua sekte datang ke Tanah Suci Sekte Sun Mun bersama-sama. Segera setelah mereka memasuki Tanah Suci, Chu Feng bisa merasakan lihat, tempat ini luar biasa. Kekuatan penghalang sedang menjulang, dan Chu Feng dapat merasakan bahwa itu adalah penghalang yang sangat kuat. Dan itu relatif lama sekali, dan sepertinya berasal dari zaman kuno. Tentu saja, penghalang ini kekuatan dunia itu sendiri relatif rahasia, kecuali ada masalah khusus, hal itu tidak akan muncul di hadapan Chu Feng dan lainnya. Karena penghalang itu sendiri terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan Chu Feng pun mengalami kesulitan dalam menentukan banyak situasi. Setelah observasi, Chu Feng membenarkan. Ini harus menjadi penghalang yang lengkap, mencakup area di luar imajinasi. Ketidakstabilan yang membayangi di depan saya seharusnya menjadi celah penghalang. Justru karena celah inilah tempat ini menjadi terobosan. Alasan mengapa orang yang terperangkap muncul di sini justru karena ada celah di sini. Dan sekarang, Chu Feng bisa merasakan bahwa kekuatan penghalang melonjak di dalam penghalang. Seseorang sedang memecahkan penghalang ini. Dia telah memecahkannya dengan sangat baik, tapi dia tidak bisa keluar sama sekali. Hanya ada dua kemungkinan mengapa hal ini terjadi. Salah satunya adalah penghalang internal, yang terlalu kuat dan tidak ada yang bisa keluar. Ada kemungkinan lain orang tersebut juga memiliki formasi pada tubuhnya, dan formasi tersebut menimbulkan batasan tambahan pada dirinya, sehingga ia tidak bisa keluar. Menarik, sepertinya anak hebat telah tiba. Pada saat ini, suara seorang lelaki tua terdengar dari dalam penghalang. Tuan, selamatkan kami. Setelah mendengar suara ini, leluhur Sekte Matahari Bulan segera meminta bantuan. Jangan panik, selama aku di sini, dia tidak akan berani membunuhmu, kata suara di dalam penghalang. Wow, namun, begitu dia mengucapkan kata-kata ini, leluhur Sekte Matahari Bulan yang agung ditendang ke tanah oleh Chu Feng, dan kemudian kaki Chu Feng menginjak kepala leluhur Sekte Matahari Bulan. Menghentakkan kepalanya ke tanah. Siapa bilang aku tidak akan berani membunuh mereka selama kamu di sini? Chu Feng balik bertanya. Oh,
Itu menarik. Anak nakalmu pemarah. Tahukah kamu siapa aku? Suara di dalam penghalang bertanya. Saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda ingin mereka hidup, bukan tidak mungkin untuk menyerahkan apa yang saya butuhkan, kata Chu Feng. Apa? Suara di dalam penghalang bertanya. Jangan bertingkah bodoh. Anda hanya terjebak, tetapi kesadaran Anda dapat diproyeksikan. Anda harus memiliki pemahaman yang jelas tentang semua yang terjadi ketika kami datang ke sini. Kata Chu Feng. Iya, anakmu cukup pintar dan memiliki kepekaan yang tajam terhadap seni pesona. Kamu seharusnya menjadi seorang jenius pesona yang langka, kata orang itu. Tidak perlu memujiku, langsung saja ke intinya, kata Chu Feng. Hahaha, oke. Apakah kamu ingin mendapatkan kembali dantian bernama Tanyu Xiaogi? Dantian itu memang ada di sini, dan aku tidak menggunakannya, jadi aku bisa mengembalikannya. Namun, aku punya syarat. Suara itu berkata, kondisi apa? Tanya Chu Feng. Pergi dan bantu aku menemukan seseorang. Bawa orang ini kemari, dan aku akan mengembalikan dantian Tanyu. Suara itu jatuh, dan sebuah gulungan terbang keluar dari penghalang. Saat Chu Feng membuka gulungan itu, Ziling juga datang. Melihat lebih dekat, Chu Feng dan Ziling sama-sama sedikit terkejut. Di gulungan itu ada potret seorang pria. Dan potret itu jelas milik Chu Feng. Mengapa kamu mencari orang ini? Tanya Chu Feng. Kamu tidak ada hubungannya dengan ini. Kamu hanya perlu menemukan orang ini, kata orang itu. Apakah itu berarti selama aku membawa orang ini ke sini, kamu akan mengembalikan Tanyu dan Tian? Chu Feng bertanya balik. Iya, suara itu menjawab. Lalu bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tanya Chu Feng. Penghalang ini, Pak Tua Anda bisa memecahkannya sendiri, hanya butuh waktu. Jika aku menungguku membukanya sendiri, kamu tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan kembali dantian Tanyu. Pria itu berkata, menurutku, kamu tidak bisa memecahkannya. Ini bukan masalah penghalang, itu masalahmu. Kamu memiliki formasi pengikat di tubuhmu. Formasi pengikat di tubuhmu lah yang mencegahmu keluar. Kalau tidak, gulungannya bisa keluar, kenapa tidak? Kata Chu Feng sambil memegang gulungan itu di tangannya. Oke, anakmu benar-benar pintar. Karena mereka semua adalah orang pintar, saya tidak akan membicarakan hal lain. Tanyu dan Tian tidak berguna bagiku, tapi aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Cari orang bernama Chu Feng ini, dan aku akan memberimu dantian Tanyu. Jika kamu tidak mau membantuku, aku akan menghancurkan dantian Tanyu secara langsung. Kata orang itu. Sederhananya, Chu Feng ditemukan dengan begitu mudah. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada mereka, apakah Chu Feng begitu mudah ditemukan. Saat Chu Feng berbicara, dia melihat orang-orang dari Sekte Bulan Matahari. Chu Feng yang mana? Orang-orang dari Sekte Bulan Matahari bingung sejenak. Chu Feng menjatuhkan gulungan itu dan pada saat yang sama menjauhkan kaki yang menginjak kepala leluhur Sekte Bulan Matahari. Pada saat ini, leluhur Sekte Bulan Matahari, penguasa Sekte Bulan Matahari, dan cucu dari pemimpin sekte mengambil gulungan itu pada saat yang sama. Dan pandangan ini, ekspresi mereka bertiga berubah drastis. Ini, sebenarnya dia. Tuanku, Anda, apa yang Anda lakukan padanya? Mereka bertiga panik. Tan Yu belum pernah berhubungan dengan dunia luar, bahkan sering koma karena rasa sakit yang tak tertahankan. Saya khawatir dia belum menyelesaikan bab ini ketika daftar surgawi menutupi langit dan Chu. Nama Feng terukir di kekosongan. Saya belum pernah bertemu dengannya, kalau tidak, saya tidak akan mengenal Chu Feng sama sekali. Tapi orang-orang dari Sekte Sun Moon berbeda, tentu saja mereka tahu siapa Chu Feng. Putra Jieran Xing, pewaris garis keturunan raja.
Itu pernah menyebabkan garis keturunan guntur surgawi dan garis keturunan raja pada saat yang sama, dan fenomena garis keturunan ganda muncul. Di puncak 9 surga, dia menyapu bersih semua jenius dari zaman kuno dan zaman sekarang, dan memenangkan gelar junior terkuat. Bahkan di puncak 9 surga, dia menaklukkan kekuatan legendaris, asal mula denyut nadi, di depan istana suci 7 alam. Rumah suci 7 alam telah dikalahkan berkali-kali saat menghadapinya, dan mereka belum mampu menangkapnya sejauh ini. Bagaimana bisa orang awam berani main-main dengannya? Ini adalah monster yang paling ditakuti di dunia seni bela diri saat ini. Ini adalah mimpi buruk di mata sekte kecil ini. Chu Feng ini bahkan tidak takut dengan istana suci 7 alam, jika terprovokasi pasti akan menjadi bencana. Mengapa kamu tidak dapat menemukannya? Tidak, kalian semua kenal dia. Tanya suara itu. Saya mengenalinya, tentu saja saya mengenalinya. Bagaimana mungkin saya tidak mengenalinya? Kata leluhur sekte matahari bulan. Dia adalah Chu Feng. Pada saat ini, Tan Yu juga melihat potret itu, dan menyadari dari reaksi anggota sekte Sun Moon bahwa Chu Feng ini tampaknya sangat luar biasa. Belakangan, nenek moyang sekte bulan matahari menceritakan berbagai perbuatan Chu Feng di depan umum. Setelah mendengar ini, Tan Yu merasa kagum. Dia akhirnya mengerti kenapa Ziling mengatakan bahwa jika dia tahu tentang Chu Feng, idolanya mungkin harus diganti. Karena apa yang dilakukan Chu Feng bisa dikatakan tidak lebih lemah dari apa yang dilakukan ibunya Jie Ranxing saat itu, dan bahkan lebih luar biasa dari apa yang dilakukan Jie Ranxing saat itu. Ini adalah seorang jenius yang bahkan lebih muda darinya, dan masih junior. Bakat seperti itu membuat Tan Yu merasa mati rasa. Justru karena saya pernah menjadi seorang jenius, dia menyadari betapa menggemparkan dan menakjubkan apa yang telah dilakukan Chu Feng. Ada orang-orang yang sangat kuat di dunia ini. Keturunan Tuan Jie Ranxing memang merupakan keturunan Tuan Jie Ranxing. Tan Yu hanya bisa menghela nafas. Chu Feng ini sebenarnya adalah anak Jie Ranxing. Setelah mengetahui apa yang terjadi, orang di dalam juga menghela nafas. Kapan kamu dipenjara di sini? Chu Feng langsung bertanya. Jika dia benar-benar orang kuno yang telah lama dikurung di sini, mustahil baginya untuk mengetahui tentang Jie Ranxing. Tidak realistis untuk mengatakan bahwa dia mengetahui tentang Jie Ranxing dari percakapan dengan orang-orang dari sekte Sun Moon. Karena orang yang baru-baru ini dibicarakan jelas adalah Chu Feng. Meskipun dia memiliki wawasan tentang apa yang dilakukan Chu Feng dan yang lainnya ketika mereka datang ke sekte Sun Moon. Tapi itu hanya menunjukkan bahwa dia baru saja mendapatkan wawasan tentang situasi sekte bulan matahari, dan sebelumnya tidak dapat melakukannya. Ini semakin membuktikan bahwa dia tidak mungkin mendengar tentang perbuatan Jie Ranxing dari sekte matahari bulan. Semua tanda menunjuk pada satu hal. Dia dipenjara di sini belum lama ini. Aku bilang, kamu jangan ikut campur dalam urusanku. Aku masih mengatakan hal yang sama. Pergi dan temukan Chu Feng. Selama dia datang, dan Tian Tan Yu akan dikembalikan padamu. Juga, jika ada kemungkinan, saya bisa. Ketika Anda melihat Chu Feng ini, beritahu Chu Feng bahwa menemukannya bukanlah hal yang buruk, tetapi hal yang baik. Suara itu berkata, hal bagus apa? Tanya Chu Feng. Aku tidak bisa memberitahumu hal ini, kata pria itu. Jika Anda tidak menjelaskannya dengan jelas, bagaimana saya bisa menyampaikannya, dan bagaimana Chu Feng bisa mempercayainya? Chu Feng balik bertanya. Ini benar, tapi untuk beberapa alasan, sangat tidak nyaman bagiku untuk mengatakannya. Pokoknya, cari saja Chu Feng. Kata orang itu.